Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Belajar Kang Reis dengan saya sendiri Kang Reis. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi kepada rekan-rekan semuanya ya mengenai pembelajaran Microsoft Excel ya. Jadi di sini kita belajar bareng. Saya sendiri pun tidak merasa saya lebih jago ataupun lebih advance ya. Di sini kita belajar bersama-sama ya, belajar bareng-bareng. Oke, jadi pada kesempatan kali ini apa sih yang akan dipelajari ya? Jadi sebenarnya saya mencoba untuk membuat materi belajar bareng Kang Res ini lebih terstruktur lagi. Jadi nanti ada beberapa part mungkin ya, dan saya sudah pisahkan juga playlistnya khusus untuk belajar Microsoft Excel dari tahap awal hingga tahap akhir ya. Jadi di sini kita tujuannya adalah belajar bareng. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi belajar ataupun yang sedang ingin meningkatkan atau menggali lagi kemampuan potensi untuk pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa tonton setiap video yang ada di channel saya sampai akhir ya. Oke, pada kesempatan kali ini apa yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengenalan antarmuka Excel. Jadi di part pertama ini video ini akan mempelajari mengenai pengenalan antarmuka Excel dan apa aja sub pembelajarannya. Yang pertama adalah mengenai title bar ya. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu saja supaya mengefektivitaskan waktu. Jadi apa itu title bar ya teman-teman? Jadi title bar itu sesuai dengan namanya yaitu bar judul ya. Bar judul itu kalau teman-teman lihat di Microsoft Excel ada yang di area seperti ini ya. Jadi saya kalau buka workbook yang baru, nah ini namanya title bar teman-teman. Dan untuk title bar ini memuat juga namanya file name ya teman-teman ya. Ini contoh file name-nya. Jadi teman-teman bisa merubah file name-nya misalkan file 1. Jadi untuk file name di Microsoft Excel itu dilihatkan di title bar. Oke, jadi itu. Kemudian yang kedua adalah ribbon. Apa itu ribbon atau ribbon bar ya? Ya biasa kita kenal ribbon bar. Jadi ribbon bar itu adalah ini teman-teman. Area ini merupakan ribbon bar yang mana terdiri dari beberapa tab dimulai dari file, kemudian home, insert, draw, page layout dan seterusnya. Dan masing-masing setiap tab ini memiliki fungsi-fungsi khusus ya. Contoh misalnya di area home itu yang nantinya biasanya untuk Microsoft Excel yang paling sering digunakan dari mulai clipboard ya, aktivitas untuk copy paste, kemudian ada font untuk kita mengedit huruf, kemudian juga ada alignment dan lain-lain ya. Atau misalnya tab insert ya, tab insert itu untuk menyisipkan data-data seperti data pivot table, kemudian ada table ya, kemudian ada gambar dan lain-lain ya. Dan ini nanti mungkin saya akan satu dari selanjutnya itu adalah ribbon bar ya teman-teman ya. Selanjutnya apalagi yang dipelajari dari pengenalan antarmuka Excel ya, yang berikutnya adalah quick access toolbar. Jadi apa itu quick access toolbar? Seperti namanya quick access, jadi akses cepat ya. Toolbar alat-alat yang disimpan di dalam bar ya. Jadi di mana tempatnya? Nah ini adalah tempatnya teman-teman. Quick access toolbar. Jadi quick access toolbar ini adalah bagaimana kita biasanya menyimpan tools-tools yang memang sering kita pergunakan ya. Contoh seperti membuat dokumen baru ya, kemudian ada untuk membuka file baru ya, kemudian juga terhubung dengan email misalkan, ataupun kita melakukan print. Dan akses toolbar sendiri ini bisa kita customize ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau kita jarang pakai email ya, kita bisa hilangkan saja tanda centangnya ya di drop down di sini ya teman-teman ya. Nah, misalkan kita jarang melakukan biasanya kalau Undoredo itu pakainya keyboard ya, kita tidak perlu mengkliknya, jadi kita bisa hilangkan juga seperti ini misalkan. Nah itu adalah toolbar. Oke, selanjutnya ada namanya name box ya teman-teman. Jadi apa itu name box pada Microsoft Excel? Jadi name box itu letaknya ada di sini teman-teman ya, di pojok hampir pojok atas di kiri ya, ini namanya name box. Jadi name box ini tujuannya adalah untuk memperlihatkan alamat sel. Jadi kalau teman-teman misalkan mengklik ya di area mana saja, misalkan di sini ya. Nah ini alamatnya ada di D3. Ada cara membacanya teman-teman ini. Kita lihat dari kolom dan barisnya. Nah ini adalah alamat selnya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah formula bar. Apa itu formula bar? Nah formula bar ini teman-teman ada di area ini ya teman-teman ya. Jadi yang ada simbol X, cek centang, kemudian ada FX ya. Ini adalah formula bar. Nah, jadi formula bar ini tujuan tempat fungsinya adalah untuk kita menyisipkan data ataupun kita membuat rumus atau fungsi formula. Nah kita tempatkan di formula bar. Nah selain di formula bar sebenarnya teman-teman kita juga bisa mengisi data langsung di selnya ya. Biasanya tinggal tekan F2 di keyboard ataupun kita tekan klik 2 kali ya di
mouse ya untuk masuk ke selnya. Nah, jadi sama aja ya untuk formular bar dan sel itu bisa kita sisipkan data ya. Kemudian berikutnya adalah grid area ya. Grid area itu adalah tempat tinggalnya para sel ya teman-teman. Jadi ini sel-sel semua ya yang dikumpulkan dalam kolom dan baris ya. Apa itu kolom? Jadi kolom itu dimulai dari huruf A sampai seterusnya. Kemudian kalau baris itu dimulai dari angka 1 sampai seterusnya ke bawah. Nah, kolom itu ke samping dari kiri ke kanan, dan untuk baris itu dari atas ke bawah ya. Itu diistilahkannya grid ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada namanya sheet tab ya. Jadi sheet tab itu ibaratnya adalah worksheet teman-teman ya. Apa itu worksheet atau sheet tab itu? Nah, ini adalah lembar sheet atau tab-tab sheet ya. Dan ini teman-teman untuk sheet ini teman-teman bisa bikin beberapa sheet. Jadi satu workbook ya, workbook itu ini lembar kerja Excel ya yang kita beri nama file misalnya. Itu bisa berisikan beberapa worksheet atau lembar kerja ya. Untuk lembar kerja itu sendiri cara menambahkannya gampang teman-teman. Di sini teman-teman ada tombol tambah, itu tinggal klik saja ya, seperti ini gitu. Dan ini kita bisa pindah-pindah antara sheet tabnya atau tab sheetnya ya, lembar kerjanya. Dan ini cukup bisa kita bikin banyak juga ya untuk lembar kerja berdasarkan sheet tab ini gitu ya. Oke, itu mengenai sheet tab. Selanjutnya apalagi yang bisa kita pelajari ya dari antarmuka Excel ini, yang berikutnya adalah status bar. Oke, jadi apa itu status bar? Ya seperti namanya, status bar ya, tempat penyimpanan kita melihat status atau kondisi tertentu ya. Jadi untuk lokasinya itu sendiri teman-teman ada di bawah sini nih ya, di bawah sini. Jadi kalau misalnya kita punya data 1, misalkan 2, 3 ya. Nah, kita bisa melihat langsung ya untuk fungsi-fungsi kayak penjumlahan, average ataupun kun itu melalui status bar. Kalau misalnya kita seleksi seperti ini, maka di status bar akan muncul seperti average, kemudian count, kemudian sum ya. Nah, ini ditunjukkan di status bar. Jadi itu ya fungsi status bar. Oke, selanjutnya apa yang akan dipelajari lagi yaitu mengenai navigasi keyboard. Nah, ini untuk navigasi keyboard saya buatkan video terpisah juga ya. Jadi teman-teman bisa cek juga di channel YouTube saya. Nanti saya sertakan di deskripsi mengenai navigasi pada keyboard menggunakan Microsoft Excel. Jadi ada beberapa contoh, misalkan ada namanya kontrol arah ya, lompat ke ujung data, kemudian kontrol home ya. Yaitu adalah shortcut-shortcut yang biasa kita pergunakan untuk navigasi. Selain menggunakan kontrol di keyboard ya atau shortcut di keyboard, teman-teman juga untuk navigasi itu bisa menggunakan namanya, contoh misalkan adanya scroll bar ya. Jadi teman-teman di sini kalau lihat ada yang horizontal, kemudian ada yang vertikal. Nah, fungsi scroll bar ini adalah untuk menggeser ketika kita misalkan area layarnya itu tidak cukup satu layar ya. Jadi bisa digeser ke kanan kalau untuk yang horizontal, atau ke kiri, dan untuk yang vertikal bisa digeser ke atas ataupun ke bawah. Jadi kalau misalnya kita punya data ke bawah seperti ini ya, teman-teman bisa geser seperti itu ya. Atau misalnya ke samping teman-teman ya. Nah, ini ke sampingnya yang ini ya teman-teman. Nah, itu seperti itu ya. Jadi itu untuk navigasi. Kemudian selain scroll bar ada juga zoom in, zoom out ya teman-teman ya. Zoom in, zoom out ini ya ada di pojok kanan bawah ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memperkecil ataupun memperbesar dari tampilan atau layar dari lembar kerja kita ya teman-teman ya. Dan selain di slider seperti ini, teman-teman juga bisa ya, jadi selain kita bisa menggunakan slider untuk navigasi zoom in, zoom out, kita juga bisa mengisi dengan angka ya teman-teman. Misalkan kita pilih 75% tampilan layar, kemudian kita juga bisa pilih misalkan kita klik aja ya di area number ini, misalkan 50%, 100% ataupun 200%. Dan kita juga bisa custom atau kita pilih fit selection seperti itu ya. Nah, ini contoh fit selection ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan seleksinya jadi besar ya. Nah, ini fit selection seperti ini teman-teman. Ya, kita balikkan lagi ke 100%. Nah, itu untuk zoom in, zoom out. Selanjutnya apalagi ya untuk interface Microsoft Excel. Nah, ini teman-teman bisa lihat di area bawah sini ya, ada mode tampilannya. Pertama ada mode normal, ya, tampilannya seperti ini kurang lebih. Kemudian ada juga mode page layout ya. Jadi kalau page layout itu ini tampilan untuk cetakan teman-teman biasanya ya. Jadi kalau teman-teman pengen mencetak, nah ini nanti bakal kelihatannya secara previewnya seperti ini. Nah, ada lagi satu lagi adalah mode page break ya. Nah, page break itu tampilannya seperti ini. Mungkin nanti akan saya bahas khusus ya untuk mode-mode seperti ini ya.
Biasanya ini saya pergunakan untuk ketika membuat format yang memang untuk dicetak filenya, bisa jadi PDF file ataupun jadi eh, dicetak melalui printer ya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk pembahasan pengenalan antarmuka Excel ya dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, baik itu yang ingin belajar atau ingin memperdalam lebih lagi mengenai Microsoft Excel. Di sini sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kurang tepat dalam penyampaian, mohon koreksinya jika ada yang salah disampaikan. Semoga apa yang kita harapkan ya, dari pembelajaran ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam baik itu dalam bekerja ataupun meningkatkan produktivitas di kehidupan sehari-hari kita. Oke, saya akhiri untuk pertemuan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.